Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfiani Ramadan, NIM 4318002, Oktaviani Diansa Fitri, NIM 4318027, dan saya sendiri, Riani Pangestuti, NIM 4318027. Di sini kami dari kelas Filsafat Ekonomi Islam C yang diampu oleh Bapak Muhammad Sultan Mubarak. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang makalah yang sudah kami diskusikan yang berjudul Filsafat sebagai Hakikat Kebijaksanaan Manusia. Definisi filsafat, kegiatan berpikir, dan kewajiban menuntut ilmu. Berfilsafat dapat dijelaskan sebagai kegiatan berpikir, sehingga filsafat merupakan dasar dari pengalaman setiap kegiatan manusia dalam kehidupan. Hasil dari kegiatan berfilsafat adalah pengetahuan. Salah satu jenis pengetahuan adalah ilmu, sehingga pada akhirnya menjadi dasar dari setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap ilmu dibangun, dilahirkan, dikritisi, didiskusikan, ditanyakan, dan dikembangkan. Muslim wajib menuntut ilmu. Islam mewajibkan umatnya mencari, mengembangkan, dan bahkan selalu meminta tambahan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir, memperhatikan, atau menggunakan akal kita. Hal ini dikatakan juga di tafsir Ibnu Katsir bahwa ilmu harus dimulai dari akal, lisan, dan diikat dalam bentuk tulisan. Etimologi filsafat. Cinta kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa orang tidak pernah sepenuhnya memahami segala sesuatu yang diwakili oleh kebijaksanaan dan harus terus-menerus mengejarnya. Terminologi filsafat. Terminologi disebut aspek arti kata. Banyak sekali para ahli yang mendefinisikan filsafat. Berdasarkan dengan ilmu yang bersifat pasti, filsafat menimbulkan beragam pendapat. Setiap filsuf dan sesuatu aliran filsafati memberikan definisi filsafat yang berlainan sesuai dengan sesuatu segi yang menjadi pusat perhatiannya. Perspektif dan konteks pemikiran filsafat. Perspektif adalah bagaimana cara seseorang memandang realitas yang terbangun dari pengalaman serta latar belakang individu. Kontekstual berarti bahwa kebenaran tergantung pada situasi saat kebenaran itu diungkap, kepentingan, siapa, dan kepada siapa diungkapkan. Cara mengungkapkan dan kapan diungkapkan. Mengapa perlu filsafat? Alasan mengapa perlu filsafat yang pertama, berfilsafat untuk memecahkan permasalahan hidup. Kedua, berfilsafat untuk landasan argumentasi. Yang ketiga, berfilsafat untuk memberikan gambaran keseluruhan alam semesta. Yang keempat, berfilsafat karena manusia itu homo sapien. Yang kelima, berfilsafat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Filsafat dan masalah-masalah kemanusiaan. Filsafat memang dapat saja memanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung bahan-bahan yang disuplai dari sumber-sumber lain dan memanfaatkan daya-daya lain,
dalam meraih pengetahuan termasuk ajaran agama, ataupun apa yang diyakini sebagai kebenaran mistikal. Karena semua sifat-sifat ini, maka filsafat menyimpan potensi untuk dapat membantu menyelesaikan problem-problem dasar kemanusiaan. Bahkan dikatakan bahwa filsafat bisa menyelesaikan problem-problem konteks dalam kehidupan manusia. Mengingat berbagai krisis yang tengah kita hadapi sekarang, krisis ekonomi, krisis politik, kepemimpinan, disintegrasi, moral, kepercayaan, budaya, lingkungan. Bermula dari atau setidaknya berkorelasi erat dengan krisis persepso yang terjadi di benak kita. Selanjutnya, sumber filsafat. Sumber filsafat yang pertama yaitu ketakjuban. Ketakjuban dirasakan bagi orang-orang yang berperasaan juga berakal budi. Subjek ketakjuban adalah manusia. Objek ketakjuban adalah segala sesuatu yang ada dan dapat diamati. Yang kedua, ketidakpuasan. Manusia yang tidak puas dan terus-menerus mencari penjelasan yang lebih pasti, itu lambat laun mulai berpikir secara rasional. Akibatnya, akal budi semakin berperan. Yang ketiga, hasrat bertanya. Hasrat bertanya membuat manusia mempertanyakan segalanya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini tidak sekedar terarah pada wujud sesuatu, melainkan juga terarah pada dasar dan hakikatnya. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas filsafat. Yang keempat, keraguan. Manusia selaku penanya mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan keterangan mengenai sesuatu yang dipertanyakan itu. Selanjutnya, cara berfilsafat. Cara berfilsafat ada 3. Yang pertama, ontologi. Ontologi sebenarnya berbicara terkait hakikat dari suatu wujud. Untuk itu, pertanyaan yang identik dengan ontologi adalah apa? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang disimbolkan dalam kalimatnya bagaimana. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan konsep yang mengatur tentang nilai-nilai atau manfaat dari ilmu yang diidentikan dengan kalimat integrasi, yaitu apa manfaatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.